Saudara-saudara, tahun 1986 buku saya ini terbit ya, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan gitu. Judulnya Tai Chi Chuan Irama Kehidupan 88 Jurus Menaklukkan Naga ya. Nah, setelah itu tahun 1988 ketika itu Tiongkok sudah mulai go global dari negara yang tadinya tertutup, lalu ingin masuk ke pergaulan dunia internasional. Dalam olahraga itu ada olimpiade kan, karena yang Jepang dengan karate, yang lain taekwondo, udah lebih dulu masuk di apa olimpiade toh. Nah, tapi Tiongkok yang sebenarnya tempat sumbernya daripada semua ilmu bela diri itu lalu mulai menggeliat ya toh. Ingin juga masuk toh. Nah, lalu menjadi masalah, so what, mana yang mau ditampilkan, karena di Tiongkok itu ada berbagai macam aliran kan, Shaolin sendiri, Butang sendiri, Tai Chi juga ada 5 aliran ya toh, Chen, Yang, Sun, Wu ya, dan lain-lain toh. Eh, Lalu bingung mereka, dan pada tahun 1988 dia mulai mengadakan konsensus itu di antara internal, dan setelah tercapai kesepakatan mereka mengatakan tidak bisa disebut dengan nama kungfu tapi dengan nama wushu ya. Dan wushu itu lalu ada berbagai cabang, cabang selatan ya, sama utara Changchuan sama Nanchuan, dan yang ketiga adalah Tai Chi ya. Nah, Tai Chi ini lalu dikumpulkan pada 1988 di Zhejiang University di dekat Hangzhou situ toh. Nah, KONI, Komite Olimpiade Indonesia, di seluruh dan di mana-mana di seluruh dunia, apa kepanjangan dari Olimpiade itu mengadakan kursus di apa di Zhejiang University itu tentang bagaimana menjadi wasit daripada Tai Chi itu. Nah, saya ikut ini dan saya menjabat apa eh, mendapat sertifikat sebagai eh, juri. Karena kalau di kompetisi kan yang penting juri kan. Nah, dalam kesempatan itu, wah, apa tema apa Pak yang dibahas itu jelimet sekali itu. Kalau you salah posisinya begini, ditambah ini, dikurangin ini, sehingga kalau banyak kekurangan ya nilai skor Anda dalam pertandingan bisa negatif. Ya, dan masing-masing aliran itu mempunyai ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya, dikompromikan kan. Jadi konsensus kesepakatan bersama. Nah, munculnya Tai Chi aliran 24 ya. Dan lalu berkembang ada yang 36 apa segala macam. Tapi dengan untuk praktisnya yang dipertandingkan itu tidak boleh panjang-panjang kan. Dan itu yang banyak dipakai adalah 24. 20. Nah, setelah itu lalu berkembang itu. Coba dicoba di mana-mana. Tapi karena gerakannya itu apa lambat dan lain.
Lain itu ya dari segi kesehatan boleh diceritakan macam-macam, tapi penontonnya males, bosan liatin itu kalau dalam pertandingan itu. Nah, karena itu mereka merevisi Tai Chi yang dipertandingkan itu dengan ide-ide yang membuat, dengan gerakan-gerakan yang membuat penonton itu wah, wah, dan lalu apa, rame kan ditonton kan, tepuk tangan ada apa-apa, terus diperkembangkan lagi sampai menjadi jurus yang semacam kontemporer ini, menjadikan Tai Chi itu jadi semacam akrobatik aja. Ada tendangan, ada apa, melayang, apa segala. Sehingga akhirnya memang meninggalkan prinsip-prinsip bahwa dia itu adalah satu gerakan yang ulang-alik. Ketika maju harus mundur. Ketika ke kiri harus ke kanan. Ketika putaran sesuai jarum jam, berikutnya harus ini. Jadi suatu gerakan yang ulang-alik aja gitu. Naik, turun, maju, mundur. Ya toh? Nah itu prinsip itu hilang. Dan sekarang itu memang Tai Chi itu namanya dipakai, tapi yang terjadi itu prinsip prinsip utamanya itu lalu ditinggalkan. Karena memang demi supaya ditonton orang juga kan. Bahkan lagi ada yang kayaknya pukul gitu ya. Ada pemukulan, ada ya pokoknya berubah menjadi tangkis tendang pukul. Tak bedanya dengan apa substansinya dengan ilmu bela diri yang lain. Nah, setelah merenungkan ini semua, maka saya mencoba mensistematisir dan mengembalikan itu Tai Chi pada substansinya, ya, bahwa dia adalah gerakan sambung menyambung tanpa putus, akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya, bergerak antagonistik, ya, dan ini semua saya tuangkan di dalam buku saya yang baru, yang terbaru, revisi dalam buku ini, ya, Tai Chi The Great Harmony, ya. Di sini ada petunjuk gerakan-gerakannya, ya, Anda bisa dapatkan. Nah, itulah kira-kira. Jadi karena itu memang ya tinggal kita pilih. Kalau ada orang yang ingin yang dipertandingkan sampai tingkat Olimpiade, ya Anda harus ikut bahasa mereka kan. Kalau mau dipakai untuk menjaga kesehatan, bedanya lain lagi. Tandingkan, ya toh, dan yang untuk kesehatan. Nah, kalau yang kita kerjakan dengan Tai Chi Nusantara ini adalah apa, lebih luas lagi, seperti di dalam apa, narasi gerakan penutup itu di empat samudera dan lima benua semua orang adalah saudara. Si bumi kita ambil di- ditemukan dengan si langit, ya. Jadi begitulah, saudara-saudara, ini supaya diketahui bahwa Tai Chi Indonesia ini atau Nusantara ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena ternyata cita-cita membuat empat samudera dan lima benua semua orang bersaudara itu ternyata itu yang disebut menjadi Anda menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itu kalau dunia menderita,
Kita menderita, kalau manusia sakit, saya ikut sakit. Dalam spirit Nusantara itu disebut memayu hayuning bawono. Ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.